Pressing ketat Salzburg membuat build-up serangan Inter tak bisa berjalan. Untuk itu, Inzaghi lakukan tiruan taktik untuk lepas dari pressing ketat tersebut. Lalu tiruan apa yang dilakukan, dan bagaimana tiruan tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Struber kini gunakan formasi 4-4-2. Sejumlah perubahan komposisi pemain dilakukan. Di belakang Pavlovic kini ditemani Baidu. Di tengah Bistrap diduetkan dengan Capaldo. Sementara di ujung tombak Konate yang absen di Giuseppe Meazza kini berduet dengan Simic. Yang patut diingat adalah posisi Dedic, Ulmer, Bistrap, dan Suci karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Hanya saja rotasi dilakukan dengan mengistirahatkan sejumlah pemain inti. Bisek, Darmian, serta Augusto mengisi posisi bek tengah dan wingback. Lalu di tengah Barella dicadangkan untuk memberi kesempatan Pratesi main sejak awal. Sementara untuk lini depan Thuram diduetkan dengan Sanchez. Otomatis Lautaro hanya ada di bangku cadangan. Yang patut diingat adalah posisi Bastoni, Darmian, Augusto, dan Pratesi karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Meski bermain dengan dua fullback saat build-up, Stuber tidak melibatkan dua fullback tersebut. Itu berbeda dengan umumnya tim lain yang melibatkan satu atau dua fullback saat build-up. Seperti yang ditunjukkan Luis Enrique saat PSG lawan Milan. Ia memposisikan dua fullback di belakang saat masih di pertahanan. Sementara saat sudah di tengah hanya satu fullback yang dilibatkan. Nah, sebagai gantinya Struber memposisikan lebih dalam gelandangnya saat build-up. Sehingga dua bek tengah dibantu oleh dua gelandang. Sementara dua fullback dibiarkan maju. Ini pun berlanjut saat bola sudah di tengah. Saat build-up, dua bek tengah tetap dibantu meski kini hanya oleh satu gelandang. Sementara dua fullback tetap main lebih maju di sisi lapangan. Situasi tersebut membuat Inter tidak bisa lakukan pressing tinggi. Sebab pemain yang melebar di kanan atau kiri adalah gelandang bukan fullback. Misalnya pada cuplikan ini, Sucic bisa menerima bola tanpa penjagaan dan leluasa menggiring bola. Sebab Augusto menjaga fullback kanan yang ada di depan. Lalu mengapa Augusto atau Darmian tidak maju saja dan mempressing siapapun yang ada di depan sisi? Jawabannya karena Inzaghi menerapkan man marking untuk situasi pressing tersebut. Wingback ditugasi hanya mempressing atau menjaga fullback lawan saat di pertahanan lawan. Sehingga ketika bukan fullback, wingback tidak akan maju untuk mempressing. Contohnya saat lawan Fiorentina dan Milan. Saat fullback yang ada di sisi pertahanan lawan, wingback Inter akan maju dan lakukan pressing. Lalu mengapa tidak penyerang atau gelandang saja yang mempressingnya? Sepertinya Inzaghi ingin mempertahankan kerapatan pemain dalam memblokade tengah lapangan. Sehingga lawan tidak bisa lakukan build-up dari tengah lapangan. Untuk itu terlihat saat Sucic menerima bola, Thuram dan Mikic terlihat pasif mempressing dan condong mempertahankan posisi di tengah. Itu membuat tak ada satupun pemain Inter yang bisa intens mempressing gelandang lawan yang membantu build-up di belakang. Itulah salah satu penyebab Salzburg bisa lebih dominan di babak pertama. Kedua, Inter kalah dominan karena build-up-nya sendiri beberapa kali dihentikan sejak dini oleh lawan. Inter lakukan build-up dengan cara yang lebih konvensional. Salah satu wingback akan dilibatkan saat build-up di pertahanan. Misalnya pada cuplikan ini, Augusto main lebih dalam untuk membantu tiga bek tengah lakukan build-up. Hadapi hal tersebut, Salzburg lakukan high block. Mereka menekan pemain Inter sejak di pertahanan termasuk menekan wingback yang main lebih dalam. Terlihat Augusto ditekan fullback kanan lawan. Itu membuat kadang build-up Inter lewat sisi lapangan pun dipotong lawan. Situasi tersebut benar-benar menyulitkan Inter. Sebab setiap kali Augusto dan Darmian membantu build-up di belakang pasti akan ditekan oleh fullback lawan. Ini menunjukkan bahwa Struber menggunakan juga man marking pada wingback Inter. Sehingga setiap kali wingback menguasai bola saat build-up, tekanan pasti dilakukan fullback.
Merespon hal tersebut, Inzaghi mengubah taktik build-up Inter dengan meniru apa yang dilakukan Struber. Ini dilakukan sejak 10 menit akhir babak pertama. Kini Inter tidak melibatkan wingback dalam proses build-up di belakang. Yang membantu bek tengah membuild-up di belakang adalah gelandang yaitu Calhanoglu. Ia main lebih dalam sehingga pemain paling sisi adalah Bastoni dan Bisek. Sementara dua wingback main lebih maju. Itu membuat tak ada pemain yang intens mempressing pemain di sisi lapangan. Sebab wingback yang dipressing fullback kini main lebih maju sehingga sisi lapangan tak terlalu sesak seperti sebelumnya. Maka meski tetap ada gelandang yang mempressing, ruang untuk menerima atau mengumpankan bola kini lebih luas. Ini mirip dengan apa yang dilakukan Salzburg. Hal ini pun terus berlanjut di babak kedua. Terlihat Calhanoglu kembali main lebih dalam dan yang di posisi paling sisi adalah Acerbi dan Bastoni. Sementara wingback dimainkan lebih depan. Dengan perubahan ini, efektivitas build-up Inter meningkat dan Inter bisa dominan di babak kedua, baik dalam penguasaan bola maupun jumlah peluang. Namun dampak pressing tinggi fullback Salzburg tak hanya mengubah build-up saat di belakang, tapi juga saat bola sudah di pertahanan lawan. Di sisi kanan, Darmian jadi lebih banyak main lebih dalam untuk membuat fullback maju dan mempressingnya, sehingga sisi pertahanan kosong. Ruang kosong tersebut banyak dimasuki oleh Fratesi. Akan tetapi yang paling ekstrim di sisi kiri. Di sini Bastoni lakukan pertukaran posisi dengan Augusto untuk mengecoh pressing fullback lawan. Pada cuplikan ini terlihat Augusto ada di belakang dan Bastoni yang ada di depan sisi. Salah satu peluang sundulan Lautaro pun diciptakan saat Bastoni bertukar posisi dengan Augusto. Bastoni ada di depan kiri dan memberikan crossing ke Lautaro di dalam kotak penalti. Sayang sundulannya masih membentur mister gawang. Memang memajukan bek tengah ke depan menjadi solusi bagi Inter di laga ini. Sebab mereka tak termasuk daftar pemain yang di main marking. Sehingga siapa yang harus mempressing atau menjaga mereka saat open play menimbulkan sedikit kebingungan bagi lawan. Hal tersebut pun sebenarnya terjadi dalam proses penalti Inter. Serangan yang hasilkan penalti berawal dari majunya bek tengah. De Vrij menggiring bola dari belakang ke tengah. Di tengah bek lawan tak langsung menutup ruang di depan kanan, sehingga De Vrij bisa merangsek ke depan dan kirimkan umpan ke Lautaro. Serangan inilah yang jadi awal dari lahirnya penalti bagi Inter. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.